Oke, saya izin share dulu terkait ini ya, tugasnya, eee bagaimana untuk pengerjaan dan lain-lainnya. Kalau boleh tahu ini total ada berapa kelompok jadinya ya? 5 ya? 5 atau 6 ya? Halo Mas Kak, tadi nanya apa ya Kak? Ini, jumlah kelompok total jadi ada berapa kelompok? 5 atau 6? Satu Atau kelompok 3 orang kok, satu kelom satu kelompok 3 orang, berarti total ada berapa? Sekitar 6 8 kelompok? 9 kelompok Kak. Oh, 9 kelompok. Oke, eee ini sih ininya ya, rencananya jadi nanti sebenarnya hampir sama persis mirip dengan waktu tugas yang teman-teman menentukan, apa tuh, yang perencanaan jumlah site itu. Cuman mungkin ini bedanya adalah teman-teman langsung ke kondisi aslinya termasuk dengan perencanaannya, kira-kira gitu. Kalau di kita kalau nggak salah kalau benar ada 9 kelompok, kemungkinan nanti akan beda tiap kelompok adalah di kecamatannya ya. Jadi kalau ada 9 kelompok, kira-kira ini kelompok satu ada di Coblong. Nah, ini yang bikin untuk perencanaannya saya ngasih perencanaan area Kota Bandung untuk beberapa kecamatan. Jadi misalkan kelompok satu itu untuk analis area Coblong, kelompok 2 Cibenying Kaler, kelompok 3 Cibenying Kidul, Bandung, Wetan, kemudian ada Sumur Bandung, ini sudah 5 ya. Kemudian ada Lengkong, Batu Nunggal, Kiara Condong, berapa tuh? 5, 6, 7, 8. Nah, mungkin 9-nya bisa Bandung Kidul atau Buah Batu. Jadi, nanti silakan dipilih saja sama teman-teman, kecamatan mana yang mau kelompoknya analisis atau kerjakan, kira-kira gitu. Nanti setiap, eee, kecamatan itu kan punya luasnya masing-masing ya. Kayak ini contoh Kecamatan Sumur Bandung itu ada 3,5 kilometer persegi, kira-kira gitu. Nih ya, Sumur Bandung 3,5 kilometer persegi dan tentunya setiap area kecamatan punya, luasnya masing-masing. Luasnya masing-masing ini nanti karena untuk berpengaruh menghitung jumlah site yang dibutuhkan, kira-kira gitu. Ya, jadi nanti tiap kelompok silakan pilih mau pakai kecamatan yang mana, kira-kira seperti itu. Secara proses mirip sama dengan yang tugas yang kemarin. Jadi di draft yang sudah saya berikan, saya share itu, frekuensi yang digunakannya 3.500 MHz, kemudian ada spesifikasi loss untuk feeder, splitter, combiner, dan konektor, daya pacar antenanya sekitar 43 dBm, dan lain-lain. Ini spesifikasi antenanya juga sudah ada. Nah, hanya mungkin bedanya di model propagasi. Jadi model propagasi yang kita pakai itu adalah model 3GPP TR38900. Ini merupakan model 3GPP yang model propagasi yang dipakai untuk perencanaan 5G salah satunya. Nah, ini persamaannya sudah saya cantumkan juga di ini ya, di draftnya. Nah, yang harus teman-teman cari adalah yang ini, D3D besar ini berapa. Nah, supaya dapat nah yang dicari itu kalau dari petlos itu adalah yang ini. Nah, nanti dari sini teman-teman harus mencari lagi, jarak antar pemancar ke penerima atau D2D ini. Ya, jadi D yang di perhitungan yang biasa teman-teman hitung ya. Sebentar, saya coba ya.
Bentar ya, muter-muter. Nah, menunggu, jadi intinya nanti dapat hasil 3D, yang 3D ini. Nggak mau muncul ya. Nah, ini ya. Jadi nanti teman-teman dapat dari hasil perhitungan yang dihitung adalah yang ini. Yang D3D ini nanti dari sini teman-teman harus menghitung lagi D dalam D2D. Nah, yang ini nih. Kalau digambarin D2D yang ini. Jadi D3D ini atau D3 dimensi ini adalah yang jarak miring atau elevasi dari si tinggi penerima ke titik tertinggi si menara BTS kira-kira gitu. Atau tinggi antena, sorry. Tinggi antena. Nanti yang harus teman-teman cari lagi dari D3D adalah mencari D2D ini. Nanti dari D2D ini teman-teman bisa mencari jumlah site yang dibutuhkannya kira-kira gitu. Jadi ini D hampir mirip sama D dengan kalau di model propagasi Okumura-Hata kan di sini ini D doang ya. Nah, ini D2D kalau di sini. Itu saja sih bedanya. Nah, nanti dari titik-titik yang tadi dari jumlah site yang teman-teman sudah dapat ini, step-stepnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya sama ya. Jadi, misalkan dari sini teman-teman sudah dapat misalkan jumlah site-nya, misal ya, jumlah site untuk kecamatan, satu kecamatan itu misalnya ada 10 site 5G misalnya. Nanti selanjutnya setelah dapat jumlah site, teman-teman bisa nah ini sudah ada nih step-stepnya ya. Ya, hitung jumlah site 5G yang dibutuhkan di area Kota Bandung tadi untuk kecamatan yang tertentu. Misal dari sini ternyata bisa teman-teman tuh dapat total adalah jumlah 10 site. Nanti dari 10 site ini teman-teman menentukan titik-titiknya di kecamatan tersebut dengan melihat tadi si Google Earth yang minggu kemarin sempat saya bahas ya. Di Google Earth ini. Kira-kira gitu. Nah, Nah, jadi misalnya ada 10 set, berarti teman-teman harus menitik atau memberikan titik sekitar 10 set di area kecamatan tersebut, kira-kira gitu, di mana aja posisinya. Nanti silakan teman-teman bikin list, set 1 longitudenya berapa, latitudenya berapa, kemudian set 2 longitud, latitud berapa, caranya persis sama dengan yang kemarin. Ya, jadi di sini teman-teman bisa dapat informasi longitud, latitudenya dari site-site yang teman-teman titikin di yang poin ini, kemudian diklik kanan properties, nanti akan dapat seperti ini. Kemudian nanti udah dapat jumlah site-nya, teman-teman silakan masuk ke Atol, kemudian ya seperti kemarin ya, melakukan konfigurasi mulai dari pertama buat template project-nya dulu, kemudian jadi pertama bikin dulu project template-nya dulu. Ya, seperti yang kemarin, setelah buat project template, jangan lupa setting koordinat. Setelah setting koordinat, jangan lupa import map. Kalau ini sudah, baru nanti teman-teman bisa coba masukkan data site. Atau site, kira-kira apa informasi terkait site. Nah, informasi terkait site ini terbagi menjadi dua, ada yang di site, ada juga yang di bagian transmitter. Ya, ada yang di bagian site, ada yang di bagian transmitter. Nah, yang di bagian site, di sini teman-teman hanya mengisi nama site saja. Misalnya mau namanya site 1, site 2, site 3, dan seterusnya. Nama site, longitude, latitude. Nah, ini saja. Nanti si satu lagi yang apa sih? Altitude ya. Altitude dia akan isi sendiri kalau teman-teman berhasil mengimport map dengan benar. Kemudian nanti di bagian transmitter, itu informasinya kan banyak ya. Yang perlu teman-teman perhatikan, ya kemarin juga sudah ya. Jadi teman-teman harus mengkonfigurasi satu site itu memiliki 3 sektor. Nah, ini sudah saya tentukan, jadi teman-teman nggak perlu bikin arah antenanya. Jadi kayak kemarin kalau disimulasiin kan saya bikin arah antenanya ini ya, berubah-berubah ya. Jadi misalnya
bisa di sini, di arah ini, kira-kira gitu. Menyesuaikan. Nah, kalau yang ini saya permudah aja teman-teman men-setting konfigurasinya sama, yaitu di 60, 180, dan 300. Kemudian nanti di atol teman-teman bisa pilih tipe antenanya itu sama semua set pakai tipe antena yang ini. Kemudian nanti konfigurasi mechanical tiltingnya untuk setiap sektor default pasang aja dulu semua 222. 22 itu artinya sektor 1 mechanical tiltingnya 2, sektor 2 mechanical tiltingnya 2 juga, sektor 3 mechanical tiltingnya 2. Jadi teman-teman sementara tidak perlu mengkonfigurasi ini harus pakai berapa ya tiltingnya, nggak usah. Jadi ini saya sudah tentukan beberapa konfigurasi kira-kira seperti itu. Ini kalau dibuka di atol, kalau yang kemarin ya. Oke, sambil menunggu kita bahas dulu. Nah, nanti ininya sudah dikonfigur seperti ini. Jadi arah antenanya ini, tipe antena yang dipakainya ini, mechanical tilting ini. Kemudian setting lagi di bagian transmitter yang lain. Pilih model propagasinya yang ini, kemudian band frekuensinya yang N78 dan gunakan carrier yang 20 MHz, NR, ARFCN 620-667. Nah, ini yang kemarin. Jadi di bagian transmitter, di sini klik kanan, open table. Nah, teman-teman bisa masukin setnya di sini. Nah, yang tadi. Jadi azimutnya sudah saya set. Ini saya tentukan aja di 60, 180, 300, 60, 180, 300, kira-kira gitu. Mechanical tiltingnya 222. Nah, antena hack-nya di sini belum saya cantumkan ya. Antena hack-nya semua default saja di 30, disamakan saja dulu di 30. Kemudian, ini saya tambahin ya berarti ya. Antena hack-nya disetting di 30 meter. Atau teman-teman bisa cek di sini. Nah, 25 meter ya. Karena spek yang di awal TX antena hack ini 25 meter. Berarti di sini disettingnya 25 meter. Supaya perhitungannya sama dengan ininya. Jadi nanti di sini diganti tinggi antenanya jadi 25 meter. Kemudian tipe antenanya dipilih yang 65 degree, 18 dBi, 4 tilt yang frekuensi yang 1900-2100. Sementara yang sesuai paling itu ya, karena tipe yang lainnya belum ada. 65 degree, 4 tilt. Nah ini. Ini kemudian itu sudah jadi di bagian antena, azimut antena, tipe antena, mechanical tilting sama tinggi antena. Kemudian di bagian lainnya itu ada bagian ini main propagation model. Main propagation modelnya pilih yang 3GPP. Kemudian sebentar. Frekuensi bandnya pilih yang N78, yang ini sudah ya N78. Kemudian, nah biasanya kalau N78 harusnya sih kita bisa milih carrier-nya ya. Ternyata ini kalau di saya sih nggak bisa ya. Tuh ini nggak bisa, jadi sudah bawaan dari tools-nya, dari atolnya. Jadi kalau misalnya pilih N78, ya ininya sudah bawaannya seperti ini, kira-kira seperti itu. Kalau sudah, nah ini ya, jadi ini yang perlu teman-teman isi. Kalau sudah, nanti jangan lupa di-save. Jadi untuk settingan antena dan lain-lain, sebenarnya teman-teman bisa coba dua cara ya. Bisa mengikuti dulu seperti ini.
Tapi kalau ternyata tidak, hasilnya nggak bagus, jadi atau coveragenya jelek gitu, kira-kira ya teman-teman bisa improvisasi sendiri sih. Jadi misalnya ini digeser jadi 30 derajat misalnya, ini digeser jadi 100 derajat, ini digeser jadi 270, ini contoh saja ya. Kemudian mechanical tiltingnya dibuat jadi 0, 0, 0, itu juga boleh sih. Ini hanya arahan saja supaya membantu teman-teman kalau bingung nentuin apa sih parameter di awal seperti itu. Tapi kalau mau dirubah juga nggak masalah. Yang memang menurut teman-teman itu hasilnya lebih bagus daripada yang default parameter yang saya tentukan ini. Nanti kalau sudah teman-teman melakukan prediksi yang bisa dilakukan, kemarin juga kita udah sempat ngecek ya, kalau coverage by sinyal level ternyata kalau di setting di sini nggak bisa ini ya. Oh bisa ternyata nih ya. Jadi teman-teman di prediction klik kanan, new prediction, nanti pilih yang 5G 4G yang coverage by sinyal level sama yang coverage by throughput yang ini. Nah, kalau sudah dipilih nanti akan muncul seperti ini. Nanti kalau sudah muncul, teman-teman harus setting dulu warnanya. Ini di klik kanan, kemudian pilih properties. Kemudian di bagian display, nah ini di display, ini warna yang kita pakai nanti hanya 5. Ini saya delete ya. Hanya 5. Kira-kira yang ini ya, 0 sampai 70, 70 sampai 80, 80 sampai 90, yang ini. Ini kalau saya ganti, jadi ini jadi warna biru. Ini jadi warna hijau. Ini warna kuning. Kemudian ini warna ungu. Dan ini warna merah, kira-kira gitu. Ini ranknya berarti dari 0 sampai minus 70, kemudian minus 70 sampai minus 80, ini minus 80 sampai minus 90, kemudian ini minus 90 sampai minus 100, ini minus 100 sampai minus 110. Nah, ini kira-kira. Jadi ntar di setting seperti ini, kalau sudah di-apply. Oke. Set 1 tuh yang ini ya. Ini yang sudah kita setting tadi. Yang ini. Nah, ini nanti teman-teman kalau calculate tinggal klik kanan, calculate. Nah, kira-kira munculnya nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman tugasnya bukan cuma mengenerate coverage saja, tapi juga mengenerate levelnya. Jadi, ini mengcover berapa persen dari area. Jadi misalkan areanya satu kecamatan seperti ini contoh saja ya, satu kecamatan segini. Nanti di sini teman-teman bisa ini ke bagian geo, kemudian ke zone. Di sini ada fokus zone. Jadi teman-teman pilih dulu area yang mau di generate nilai persentasenya. Kan teman-teman di sini cuma lihat warna-warna aja ya, tapi nggak tahu persentasenya tuh mengcover berapa persen dari area tersebut, kira-kira gitu. Nah, supaya teman-teman tahu, kita harus mengkalkulatnya kira-kira gitu. Nah, sebelum mengkalkulat, pertama teman-teman harus menentukan dulu area mana yang mau di generate datanya, kira-kira seperti itu. Pertama, sini teman-teman pilih ke arah geo, kemudian pilih fokus zone, misalnya area ini yang mau di generate hasilnya ya. Kemudian di sini dipilih areanya. Nah, cara pilih area tadi klik kanan, di sini ada draw polygon, boleh juga draw rectangle. Jadi tinggal pilih mau ngegambarnya gambar bebas atau gambar persegi bebas ya. Saya di sini pilihnya gambar yang segi 4. Nah, jadi area yang ada di dalam kotak hijau ini itu adalah area yang nanti saya hitung berapa persentasenya. Setelah tadi dipilih focus zone, kemudian teman-teman ke network,
pilih lagi tadi yang pilihan prediction yang di generate-nya. Nah, misalnya ini tadi yang dipilih kan ya, yang 4G, 5G. Di sini klik kanan, kemudian generate report. Nah, dipilih di sini surface kilometer, coverage area, sama focus zone. Nah, nanti kira-kira yang muncul seperti ini. Ya. Jadi dia dari keseluruhan area tuh ini kan karena tadi ada 2 site ya di sini ya. Di map ini aslinya sebenarnya ada 2 site ya. Site yang ini, yang atas, sama yang bawah. Cuman yang mau saya lihat itu hanya site yang bawah saja. Nah, jadi nanti maksudnya bacanya gini. Di level 0 sampai minus 70, secara keseluruhan dengan luas area total itu adalah 1,9 km persegi, itu di cover sebesar 0,003 km persegi, kira-kira gitu. Kemudian, kalau di persentase secara coverage keseluruhan tuh satu peta inilah kira-kira seperti itu. Ini adalah 0,315. Tapi kalau kita berfokus pada fokus zone-nya saja, jadi pada yang gambar coverage yang bawah ini, yang dalam kotak hijau, itu dia ternyata mengcover 0,1%. Di mana totalnya di sini adalah 49,3% dari keseluruhan area, kira-kira gitu. Jadi ternyata di sini kita bisa lihat nilai persentasenya dari rank 0 sampai minus 70 itu 0,1%, minus 70 sampai minus 80 sekian persen, 2,8%, minus 80, dan seterusnya kira-kira gitu. Nah, di sini yang teman-teman analisis atau yang teman-teman perlu lihat apakah levelnya ini sudah tergenerate secara persentase dia lebih dominan di mana kira-kira gitu. Biasanya sih pasti lebih dominan di 90 sampai 100 ya tapi gimana teman-teman membuat area fokus zone-nya. Jadi kalau fokus zone-nya ini dikecilin ya mungkin juga akan berbeda hasilnya. Nah, kalau mau dikecilin misal ini klik kanan di focus zone, edit zone, jadi teman-teman bisa pilih. Nah, ini diklik, nah ini bisa dikecilin nih. Nah, misal seperti ini. Nanti kalau mau nganalisis lagi, teman-teman harus mengenerate ulang lagi si calculation-nya. Sorry, generate report-nya. Nah, ini kira-kira. Nah, jadi fokus zone-nya ternyata 0,5. Nah, ini berubah kan, beda ya jadinya. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti yang fokusnya adalah teman-teman berfokus pada hasil fokus zone-nya saja. Cover area itu berarti semuanya ya secara keseluruhan. Nah, di sini teman-teman berfokus di fokus zone-nya saja. Gitu. Gitu sih ya. Jadi yang perlu teman-teman analisis itu coverage by sinyal level, satu lagi adalah coverage by throughput. Jadi level sinyal sama throughput. Nah, salah satu tadi cara mengenerate report dari sisi angka, ada juga cara mengenerate report dari sisi histogram. Caranya di coverage yang prediction yang tadi, ini diklik kanan, kemudian pilih yang show histogram. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini juga bisa ya. Jadi, ini sumbu X, ini level sinyal. Sumbu Y ini adalah jarak apa? Area yang di cover lah kira-kira gitu, area yang di covernya itu. Nah, ini untuk level 0 sampai minus 70, ini hanya di cover sekitar 0,01 km persegi. Minus 70 sampai minus 80 hanya 0,11 km persegi dan seterusnya. Dari sisi histogram. Nah, dari sisi histogram juga kita bisa lihat rata-rata level sinyal untuk site itu, site tadi ya yang kita setting, itu adalah minus 87,16. Ini rata-ratanya ya, atau meannya di sini. Minus 87,16. Seperti itu. Kalau mau coba tampilan yang lain juga bisa. Ini dalam bentuk histogram biasa. Ya. Mau diubah dalam bentuk CDF, misalnya cumulative distribution function, itu juga bisa. Ini kira-kira seperti ini bentuknya. Atau mau diubah dalam bentuk percentage juga bisa. Tergantung teman-teman kebutuhannya bagaimana. Nah, ini mau di print atau di screenshot juga bisa. Biasanya pakai tampilan histogram sih ya.
Nah, Pak, kalau untuk tugas teman-teman, di sini berarti menganalisisnya nanti level sinyalnya itu satu kecamatan itu. Kalau ini kan saya hanya nampilin satu site aja. Kalau teman-teman berarti satu kecamatan yang teman-teman nanti kerjakan kira-kira gitu. Ya. Jadi di sini ada, kalau ada 9 kelompok, berarti teman-teman bisa pilih ada salah satu kecamatan yang bisa teman-teman pilih. Luas kecamatannya, berapa kilometer persegi, ini teman-teman bisa googling ya. Ada di ininya, di Google. Luas, cari aja luas area kecamatan Sumur Bandung, dia akan keluar hasil angka-angkanya seperti ini. Nah, ini dipakai untuk tadi menghitung jumlah site tadi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi untuk tugas yang ini outputnya sih, jadi outputnya nanti sementara ya kalau dari saya sih ini, jadi setelah konfigurasi nanti output yang perlu teman-teman masukkan dalam laporan itu kira-kira adalah jumlah site yang dibutuhkan. Nanti ini bisa dibuat tabel, tabelnya kalau saya bilangnya nih tabel konfigurasi engineering parameter. Maksudnya gimana? Jadi misalkan jumlah site ada 10 ya. Jumlah site itu misal ya ada 10 site. Nanti teman-teman bisa bikin tabelnya. Ini contoh saja ya. Jadi misalnya ini nomor, nama site, kemudian longitude, latitude, kemudian sektor. Nanti ada sektor 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kemudian tinggi antena, kemudian azimut antena, tipe antena, dan di sini mungkin tambahannya adalah mechanical tilting. Nah, tinggi antena default tadi di 25 meter ya, azimut antena tadi juga sudah saya arahkan seperti ini, tipe antena juga yang bisa pilih seperti ini, kemudian mechanical tilting juga saya setting 222. Tapi saya tidak membatasi teman-teman, kayaknya juga Pak Iskandar tidak akan membatasi ya, kalau teman-teman mau berimprovisasi di sini. Misalnya azimutnya mau dirubah, tipe antenanya mau diganti, menyesuaikan dengan tilting yang ini, tilting electrical tilting ini, atau mekanikalnya juga mau diubah, misalnya mau digedein konfigurasinya jadi 444 misalnya, atau menjadi 333, atau mungkin merubah jadi 000 misal ya. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan masih dipersilahkan untuk memodifikasi si konfigurasi si setiap site ini, kira-kira gitu. Nanti setelah dapat jumlah site, nanti kan akan di running coverage-nya. Nanti teman-teman bisa menampilkan semacam screenshot kali ya bahasanya. Screenshot atau picture hasil coverage masing-masing. Yang satu coverage by sinyal level. Ya, jadi coverage by sinyal level, ada coverage by throughput. Nah, ini bisa di screenshot atau di ini ya. Dengan kalau sinyal level legendnya yang tadi ya, boleh disamain legendnya yang tadi. Nah, ini legendnya yang ini. Dari 0 ke 70, 70, 80, 80, 90, minus 90, minus 100, minus 100, dan minus 110 disamain. Kalau yang throughput, nanti ngikut aja dari defaultnya apa tuh, defaultnya bawaan dari Atol, kira-kira gitu. Nanti setelah teman-teman tampilkan screenshot, di sini teman-teman mengenerate atau mengkalkulate ulang atau mengenerate si reportnya atau mengenerate report yang tadi ya, generate report, supaya kita bisa tahu tujuannya adalah persentase level sinyal di area tersebut. Nah, kira-kira itu. Nanti kira-kira seperti itu bentuknya ya. Bentuk, nah saya ada contoh, sebentar ya. Contoh saja ya.
Oke, ini contoh saja tampilannya ya. Ntar kira-kira. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini persebaran di area ini yang pernah kebetulan mahasiswa saya ngerjain di sini Kota Cimahi, ini persebarannya. Kemudian, nah ini yang disebut tadi ada apa tuh? Data engineering parameter tadi, dataset tadi, informasinya jadi sektor 1, 2, 3, long load-nya berapa, dynamic-nya berapa, azimut, mekanikal. Kalau elektrikal, itu boleh diisi, boleh enggak, tergantung teman-teman kebutuhannya gimana. Kemudian nanti, nah ini boleh dirubah, azimutnya mau dirubah, nggak mau default sama yang saya kasih misalnya, itu juga boleh. Tergantung improvisasi teman-teman. Kalau ternyata teman-teman belum bisa mengimprovisasinya masih dengan kondisi yang default juga nggak masalah gitu. Nah, ini tampilannya, ini total 26 slide ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian contoh gambar coverage-nya. Nah, ini. Nah, ini kira-kira gambaran coverage-nya seperti ini. Ya, jadi, nah, dari atol, itu kalau teman-teman ingin mengecek dari sisi di Google Earth-nya kayak apa sih misalnya area tersebut, misalnya ya teman-teman pengen lihat gambarannya. Coverage yang sudah teman-teman buat ini bisa diekspor ke Google Earth. Caranya teman-teman bisa ke Tools, nanti ada Export to Google Earth. Nanti teman-teman yang ini yang site sama Flow Transmitter, di sini nggak usah di checklist ya. Checklistnya hanya yang coverage saja. Coverage yang mau diekspor itu yang mana? Misalnya hanya yang coverage by sinyal level. Kemudian nanti dipilih mau disimpan di folder mana. Ya, mau disimpan di folder mana. Misalnya saya cek. Nanti tinggal diekspor saja. Nah, nanti kalau teman-teman sudah buka Google Earth itu biasanya kan langsung terhubung coverage-nya masuk ke Google Earth. Nah, ini kira-kira. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi di titik saat yang ini, gambarannya seperti ini. Nah, jadi di rumah-rumah yang ini nih, ini masih dapat level warna hijau atau di sekitar minus 80. Ini warna kuning, ini warna merah, dan ini warna ungu, dan ini warna merah. Nah, kira-kira teman-teman untuk, misalnya ternyata nggak optimal ya yang saya setting, misalnya jarak setnya terlalu kejauhan, teman-teman mengubah, ya nggak apa-apa, ubah aja gitu. Atau arah azimutnya mau diubah. Nah, ini kenapa dibilang tugas besar, karena agak repot di sisi naruh site-nya. Misalnya naruh site-nya terlalu kejauhan, ternyata di sini kosong, berarti kan teman-teman harus ngedeketinnya. Atau misalkan teman-teman arah azimutnya terlalu apa ya, kayak nabrak gitu, ada yang nabrak ke sini, ada yang ke sini, mau digeser ya berarti harus diubah kira-kira gitu, dan nanti akan berpengaruh ke bentuk coverage-nya kira-kira gitu. Ini buat tampilan di Google Earth-nya seperti ini. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, kira-kira di titik ini, di area rumah-rumah yang warna ini, nah ini levelnya adalah warna kuning, kira-kira seperti itu. Kemudian tabel persentasenya, ini gambarannya ya, tabel persentasenya. Jadi ini level sinyalnya aja yang beda. Jadi level sinyal sekian sampai sekian, surface area kilometernya berapa. Kemudian secara percentage dia berapa persen. Ini dari sisi kilometer persegi atau areanya, ini dari sisi persentase. Jadi dari keseluruhan area satu kecamatan misalnya ya. Satu kecamatan level sinyal ini mengcover seluas area seluas apa kira-kira seperti itu. Kalau yang ini adalah persentasenya, jadi dari 100% area di kecamatan itu, kira-kira level sinyal ini berapa persen ya di area itu, gitu. Jadi gambarnya seperti itu. Ya, jadi yang ini, yang ini, kira-kira nanti outputnya yang perlu teman-teman generate atau keluarkan kira-kira seperti itu. Jadi list nama site beserta data engineering parameternya, kemudian data atau hasil gambar screenshot dari coverage sinyal level dan throughput. Di sini boleh screenshot by atol, atau kalau saya sarankan ada dua ya, ada yang atolnya, ada yang Google Earth-nya. Jadi biar teman-teman sendiri bisa ngebaca, oh ternyata coverage yang saya buat ini sudah optimal apa belum.
Kemudian setelah screenshot hasil coverage-nya, di sini teman-teman mengenerate report-nya untuk mengetahui persentase level sinyal di area tersebut. Nah, kira-kira gitu. Nanti bentuknya kira-kira seperti inilah. Tabelnya ya, kira-kira seperti itu. Mungkin seperti itu sih arahan kalau untuk tugas ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diperjelas kembali, atau ada yang kurang jelas.